Oke, sekarang saya jelaskan tentang PID controller atau sistem kendali PID. PID ini singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Ini saya ambil dari buku Ogata. Nanti bisa Anda lihat di buku Ogata di bab 8. Ini adalah gambar 86. Jadi kontrolernya ini yang akan kita rancang. Sedangkan PID atau proporsional integral derivatif itu lengkapnya seperti ini. Jadi persamaan lengkapnya seperti ini. KP dalam kurung 1 plus 1 per TIS tambah TDS. Ini kontroler lengkapnya seperti ini. Nah, pada materi ini untuk merancang PID itu nanti menggunakan ini second metode kedua. Ini awalnya kita tentukan dulu KP-nya. Jadi untuk menentukan KP dari persamaan tadi TI dan TD-nya itu TI-nya dianggap tahingga, TD-nya dianggap 0. Sehingga nanti tinggal KP-nya aja. Dari KP ini nanti akan dicari berapa konstanta proporsional, konstanta kritisnya dicari. Jadi konstanta kritis itu nanti dari sini harus dicari PCR-nya dulu. Jadi nanti yang dipakai tabel yang ini paling bawah ini, yang baris bawah ini konstantanya. Baiklah, sebagai contoh ini adalah plannya 1 per S dalam kurung S plus 1 dalam kurung S plus 5. Ini plan. Dan ini PID-nya akan kita rancang. Karena tadi menggunakan metode kedua, ini tinggal sebagai KP aja. Jadi sebagai KP, hanya KP karena metode kedua TI-nya tahingga, TD-nya 0. Karena TI-nya tahingga, TD-nya tinggal KP aja. Nah, fungsi transfer loop tertutupnya itu sudah pernah saya jelaskan cara ngitungnya, sehingga seperti ini. Ini ada KP ini plannya. Kemudian ini dicari persamaan karakteristiknya, tinggal dikali-kalikan aja. Ini persamaan karakteristik. Jadi ini persamaan karakteristik sama dengan 0. Ini persamaan karakteristik ini disusun tabel rootnya, tabel root. Sudah pernah saya jelaskan ini tabel rootnya seperti ini bentuknya. Nah, dari sini kolom ini kan kemarin harus positif semua, tidak boleh ada yang 0 atau negatif. Sehingga kalau 0, kalau ini KP-nya 30, ini artinya 0. Ini tidak boleh. Sehingga nanti ada K kritisnya itu nilainya 30. Nah, di sini K kritisnya 30 karena di sini tadi tidak boleh 0. 30. Nah, 30 ini kembalikan ke persamaan karakteristik. Tadi kan persamaan karakteristiknya ini. Jadi yang 30 tadi masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Nah, kemudian ini S itu adalah J kali omega. J itu adalah akar min 1, bilangan kompleks. Omega itu frekuensi. Kalau S diganti J omega,
S pangkat 3 ini jadi J omega pangkat 3, S kuadrat J omega kuadrat, S ini J omega dan seterusnya. Kalau J itu akar min 1, J pangkat 3 itu artinya adalah min J. Ini min J, ini J kuadrat itu berarti min 6 ini. Nah, bentuk ini kalau dinyatakan dalam bentuk lain seperti ini. Jadi yang ini tadi min 6 itu yang ini min 6 omega kuadrat, itu ini min 6 nya dari sini, kemudian 30 itu 6 kali 5, ini J omega kuadrat itu adalah min J itu yang ini, min J omega kuadrat yang ini. Jadi omega kuadrat ini min J nya, omega J omega, jadi omega pangkat 3. Kemudian J omega 5 nya yang ini. Jadi bentuk ini sama dengan ini, sama persis. Sehingga di sini kita peroleh omeganya itu yang ini. Omega kuadratnya itu adalah 5 atau omeganya adalah akar 5. Jadi dari bentuk ini kita peroleh omeganya itu akar 5. Nah, P kritis ini, P kritis itu yang ini ya, P kritis ini periodenya. Periode itu, rumus periode adalah 2pi per omega. Kalau omeganya diperoleh akar 5, maka ini sama dengan 2pi per akar 5 atau 2,8099. Itu P kritisnya, periode kritis. Nah, kemudian konstantanya Kp, Ti, Td itu ini itu dari yang tadi, yang tabel ini, yang paling bawah, jadi Kp nya adalah 0,6 kali KCr, Ti nya adalah 0,5 kali PCr, Td nya 0,125 kali PCr. Jadi ini Kp nya 0,6 KCr, KCR nya itu 30 ya, 30 jadi 18. TI nya 0,5 kali PCR, PCR nya itu 2,8099, jadi ini 1,405. TD nya 0,125 kali PCR itu sama dengan 0,35125, karena PCR nya 2,8099. Berikutnya ini tadi sudah. Nah, bentuk ini adalah bentuk yang aslinya. Bentuk ini bisa dinyatakan ke dalam bentuk lain adalah ini. Jadi bentuk ini sama dengan ini, atau dijelaskan di sini. Nah, ini bentuk ini sama dengan ini. Kalau angka-angka yang dimasukkan itu nilainya sama dengan ini. Ini sama. Ini PID juga ya, PID. Jadi PID ini kalau dimasukkan KP-nya ini pakai tabel Ziegler-Nichols tadi. Ini tabelnya. Pakai tabel ini nanti diperoleh yang ini tadi. Ya, ini. Sehingga ini sama. Jadi ini sama. Nah, ini sudah akhirnya sudah ketemu ini pakai ini. Nilai konstantanya itu sudah ketemu. Ini jawaban akhirnya. Kemudian dari bentuk ini kalau akan kita simulasikan itu tinggal menggunakan MATLAB ya. MATLAB, jadi bentuk ini. Jadi bentuk ini tadi, ini kalau dicari fungsi transfer loop tertutupnya, closed loop transfer functionnya adalah yang ini. Kalau disimulasikan ke MATLAB, ini
Jadi ini konstantanya, num itu yang atas 6,322 ini 12,8, dan itu yang bawah ini. Kemudian dikasih input step, nanti langsung akan muncul gambarnya ini responnya. Jadi ini hasil perhitungan tadi ya, menggunakan metode kedua, second method. Oke, itu materi kali ini.